Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di A4 Otomotif. Nah, Isuzu MU-X dahulu kala, di zaman dahulu, itu modelnya atau tampangnya seperti ini. Bahkan banyak orang atau bahkan ada reviewer yang memplesetkan MU-X itu adalah muka ekstrim. Karena memang kalau kita lihat dari sisi tampang, ya ini mukanya ekstrim, jadi tampangnya ekstrim si Isuzu MU-X yang lama ini. Nah, kalau kita lihat sebenarnya secara teknologi mobil ini juga sudah cukup modern dengan lampu The Pro-G, lalu kemudian ada DRL LED-nya, lalu kemudian fog lamp dengan front under garnish yang kelihatan lebih kayak SUV karena memang SUV ya. Cuman memang dari sisi tampang model mobil ini itu nggak lebih menarik daripada pesaingnya si Toyota Fortuner dengan si Mitsubishi Pajero Sport. Sehingga mobil ini kurang bersaing dengan kedua kompetitor paling beratnya itu. Nah, termasuk bahkan untuk mobil yang basisnya sama, yaitu si Chevrolet. Saya lupa Chevrolet apa namanya, yang lebih tahu silahkan tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah. Nah, ini adalah tampang lama daripada MU-X, lalu kemudian ini adalah tampilan atau tampang daripada MU-X yang lainnya. Yang kalau kita lihat dari sini, ini jelas banget lampunya udah pakai proyektor, ada LED DRL-nya, lalu kemudian fog lamp di bawah dengan housing warna chrome. Ada banyak aksen-aksen atau instrumen warna chrome di sini, termasuk housing fog lamp-nya, lalu kemudian grillnya yang dominasi warna chrome ada banyak di sini. Bahkan untuk bagian grillnya yang chrome ini sangat besar dan tebal. Lalu kemudian udah ada side step-nya, velgnya masih satu atau single tone. Lalu kemudian, nah ini cover spionnya warnanya chrome juga, lalu kemudian handle pintu warnanya chrome juga, sudah ada roof rail, lalu kemudian antenanya masih antena batangan. Banyak kan chrome-chrome ya, karena ini sepertinya adalah varian paling mewah daripada Isuzu MU-X pada saat itu. Lalu kemudian ini adalah tampilan secara jelas untuk bagian depannya, bisa kita lihat ya. Bagian depan daripada mobil ini memang benar-benar kental untuk nuansa warna chrome-nya di bagian grill depannya. Termasuk tulisan Isuzu-nya yang sangat besar di bagian atas grillnya, lalu kemudian nih kalau kita lihat, nggak ada kamera bagian depannya, bahkan nggak ada sensor untuk bagian depannya. Jadi ya cukup polos dan cukup standar. Tapi memang kalau kita lihat dari sini sih kelihatan sangar sekali ini mobil bosku. Matanya tuh kelihatan galak, apalagi di bagian bawah ini. Untuk fog lamp-nya dengan grillnya yang ada di bawah ini kelihatan kayak mulut yang lagi marah atau lagi siap mengamuk ini. Ini adalah tampang lama daripada MU-X. Untuk dari belakang sini mirip banget dengan si kembarannya di Chevrolet itu, ada tulisan MU-X-nya di belakang, lalu kemudian lampunya besar. Ini posisi lampunya sangat besar kalau kita lihat, bahkan di bawah sini ada lampu mundur dengan reflektor dan fog lamp juga. Dan ya udah dari refogger, HIMO stop lamp. Cukup komplit sih sebenarnya untuk mobil ini, cuman ya memang kalah di tampang ya, karena kita tahu bahwa pasar Indonesia itu mengutamakan tampilan atau tampang ketimbang yang lain-lainnya. Bahkan ini adalah salah satu yang termurah di kelasnya kalau nggak salah, tapi tetap aja lebih laku Fortuner atau Pajero Sport. Nah, dari sisi belakang ini lebih jelas lagi. Nah, di belakang ada sensor parkirnya, ada 4. Lalu kemudian handle pintunya untuk membuka di bagian bawah. Ada chrome lagi, palang warna chrome yang sangat besar di bagian belakang ini. Radio foggernya kelihatan lebih jelas. Lalu kemudian ada rear wipernya juga. Nah itu, lalu kemudian dari sisi samping nih kelihatan sebenarnya cukup oke pada saat kita lihat dari samping. Itu gestur atau garis bodinya tuh mirip-mirip dengan Fortuner juga. Kalau kita lihat ya garis bodi secara keseluruhan mirip-mirip dengan Fortuner. Untuk yang Fortuner isi lama, nah kayak gini kelihatan keren juga sih, apalagi tonjolan daripada si over fendernya yang sangat gemuk dan membul keluar, menjadikan mobil ini kelihatan kokoh dan kelihatan gagah kalau kita lihat dari samping. Apalagi kalau dipasangin ban dan velg yang offsetnya agak keluar, lebih gagah lagi. Dan kalau kita lihat di bagian belakang, sistem pengeremannya udah pakai cakram juga sepertinya, sama seperti yang ada di depan. Di situ kelihatan kalipernya. Yang belakang pula nih kelihatan kalipernya dari situ. Gagah sih mobil ini kalau kita lihat dari samping, tapi sekali lagi kalah bersaing. Interiornya juga cukup sederhana ya kurang lebih sepadan lah dengan pesaingnya juga pada saat itu. Ini kalau kita lihat, maybe sebelah kanan ini ada cruise control, sebelah kiri audio switch steering. Lalu kemudian AC-nya di tengah, head unit pakai sistem touchscreen sepertinya. Tempat penyimpanan dengan aksen kayu pada bagian atas tempat penyimpanannya, kelihatan mewah ya. Dan ini joknya bahkan jok kulit untuk yang ini. Ini joknya jok kulit. Jadi ini adalah trim atau varian paling tinggi seperti ya kalau kita lihat dari beberapa instrumen yang kelihatan dari bagian interiornya ini.
Ini adalah cluster meternya. Kalau kita lihat untuk RPM masih pakai Masih pakai jarum, termasuk speedometer masih pakai jarum. Untuk MID-nya udah pakai ya angka-angka digital kayak gitulah. Cukup keren sih, dan ya cukuplah untuk mobil pada zamannya. Lalu kemudian ini adalah interior bagian dalamnya untuk MU-X yang lama ya. Ini joknya kulit, bahkan lebih mewah dari yang nanti bakal kita tunjukin di edisi terbaru nih. Menurut kalian, secara interior bagusan yang mana nih? Yang ini atau edisi terbaru? Nanti silahkan tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah. Dan menurut kalian, lebih keren mana? MU-X, Fortuner atau Pajero Sport? Silahkan tuliskan juga di kolom komentar yang ada di bawah kalau ada yang ingin tambahkan. Tapi kalau saya lihat di sini ada aksen kayu juga di situ, membuat mobil ini kelihatan lebih mewah. Sandaran dan dudukan tangannya dia warnanya beige juga, dan bahannya di situ saya lihat bahan soft touch. Sebenarnya sih secara interior di mobil mewah ya, cukup mewah lah intinya ya, harusnya cukup bersaing juga dengan Pajero dan Fortuner. Nah, akhirnya setelah sekian lama Isuzu MU-X merilis edisi terbaru daripada Isuzu MU-X yang di luaran sana tidak lagi sebasis dengan Chevrolet, tapi sebasis dengan Mazda. Cuman nggak tahu Mazda itu kapan masuknya. Tapi yang MU-X ini adalah basisnya diambil dari Isuzu D-Max yang sebelumnya udah muncul duluan. Nah, ini kalau kita lihat si MU-X edisi terbaru ini, itu nggak lagi mukanya se-ekstrim yang sebelumnya. Ini lebih modern mukanya kalau kita lihat, dan lebih garang kalau kita lihat. Cuman ini yang masuk ke Indonesia adalah varian yang 1900 cc bosku. Turbo diesel sih oke. 150 PS, torsi 350 Nm ya kurang lah dibanding Pajero Sport dan Fortuner yang ada sebelumnya. Andaikan yang masuk yang 3000 cc pun, kalau kita lihat speknya di luar negeri itu, wah itu jadi overkill juga, dan harganya pasti akan lebih mahal. Yang ini harganya dipasarkan kurang lebih di angka 559 jutaan, hampir 560, itu lebih mahal daripada Pajero Sport Exit yang 4x2, harganya 500. Pajero Exit berapa ya? Lupa saya. Kurang lebih 514 jutaan kurang lebih ya. Tapi kan yang ini 4x4 bosku. Sekalipun ini varian basic ya, itulah di Indonesia. Entah kenapa yang 4x4 jauh lebih mahal daripada 4x2, padahal bedanya cuma di 4x4-nya aja, di tambahan penggerak depan aja. Nah, kalau kita lihat yang bagian depannya ini, lampunya udah pakai Proji, nggak ada fog lamp karena ini adalah trim paling rendah, tuh kelihatan dari bawah. Hanya ada housingnya, tinggal ditambahkan lagi. Lalu kemudian grillnya nggak se-ekstrim atau nggak se-bling-bling edisi sebelumnya, nggak dipakai warna chrome. Bahkan yang ini untuk garis lampu bagian bawahnya dipakai warna hitam, nggak warna chrome. Tulisan Isuzu paling besar di bagian depannya. Ini Isuzu bosku ya. Ya iyalah, ini Isuzu. Lalu kemudian di bagian sini ini masih standar ya untuk cover spionnya, masih belum ada lampu seinnya di situ karena lampu sein dipasang di bagian bawah. Velgnya masih monoton atau single tone. Lalu kemudian apa lagi ya? Ini aja sih yang kelihatan di bagian depan dari mobil ini. Istimewa tampilannya, tapi untuk fitur-fiturnya nggak begitu istimewa karena ini adalah varian basic ya, 4x4. Nah, untuk bagian belakangnya kayak gini, ada tulisan MU-X-nya, lalu kemudian Isuzu-nya besar juga, sangat besar di sini Isuzu. Lalu kemudian ada lampu mundur dan fog lamp-nya, di sini lampu seinnya, lampu mundurnya juga, dan LED DRL-nya. Cukup keren. Bagian belakang bahkan di sini ada towing-nya, dan ini adalah varian yang diperuntukkan untuk komersil, untuk tambang. Di atas ada high stop lamp 4x4 khusus untuk tambang sih ya, so far so good lah. Nah, kayak gini untuk bagian depannya, nanti kita lihat spesifikasinya lebih lengkap ya. Simak intinya sampai selesai biar kalian tahu Isuzu MU-X itu kayak gimana. Nah, ini adalah velgnya ringnya 17 ya. Ringnya 17 ya, ringnya sama dengan Mitsubishi Expander. Ringnya 17 juga, cuman ukuran bannya ini lebih besar karena ini adalah SUV leather frame. Untuk bagian depannya udah pakai disc brake, pengeremannya di bagian belakang juga harusnya udah pakai disc brake dong. Ya, MU-X, masa sekelas MU-X pakai tromol. Tapi ya monoton ya, nggak ada perpaduan warna antara warna hitam dengan silver atau warna hitam dengan chrome, tuh nggak ada, cuma satu warna. Nah, mesinnya 1900 cc seperti yang kita jelaskan tadi. Turbo diesel sih oke, turbo diesel ya, informasinya bisa melahap biodiesel pula, nggak masalah dia melahap biodiesel ya, berarti masih menggunakan teknologi mesin dengan rasio kompresi yang entah seperti apa ya kalau masih bisa melahap solar. Tapi nggak tahu ini akan masuk yang versi 3000 cc apa enggak. Tapi kalau masuk yang 3000 cc
tenaganya paling besar di kelasnya dan harusnya menjadi paling mahal maybe karena fiturnya juga gila. Nah, untuk kunciannya masih menggunakan kuncian anakan kunci biasa, belum start dan stop engine button. Di bagian kuncinya sudah ada lock unlocknya juga. Cukup standar sih aku kunciannya, tapi ya cukuplah untuk mobil pekerja. Karena ini adalah untuk spek tambang. Kalau kita lihat dari cluster meternya, untuk RPM-nya sih dia masih pakai jarum, untuk speedometernya juga masih pakai jarum. Untuk yang MID-nya, ini udah pakai LCD. Keren bos cuy. Dan di sini ada banyak sekali instrumen, stability control, ada release parking brake, ada check engine, ada banyak di sini, ada banyak banget ya. Lampu sen kiri dan kanan, buka tutup pintu, cukup lengkap di cluster meternya. Cukup oke lah untuk varian yang basic ini. Nah, ini adalah tuas transmisinya. Yang ini adalah transmisi matic, jadi yang masuk 4x4 transmisinya otomatis ya. Ya lebih berasa sih atau lebih seru aja sih kalau yang 4x4 transmisi manual. Karena memang yang dibutuhkan adalah ketangguhan pada saat off-road. Ya manual itu lebih tangguh segala-galanya sih daripada otomatis dan lebih responsif juga. Cuman ya lebih nyaman pakai otomatis. Dan kalau kita lihat di sini ada stability controlnya, ada hill descent control. Cuman ada banyak tombol-tombol dummy di sini yang nggak ada isinya. Kiri dan kanan itu nggak ada isinya. Ini adalah common parts dari versi paling mahalnya, sepertinya yang beberapa fiturnya dibuat tidak ada di sini, jadi ya jadinya kosong dummy di situ. Termasuk di bagian dalam sini itu nggak ada isinya. Tempat penyimpanan oke. Tuas transmisinya nggak dibalut kulit sampai ke atas, cuman motifnya motif kulit aja. Sampai di bawah sini aja balutan kulitnya. Tapi ya so far oke lah. Nah ini untuk parking brake-nya dia pakai electric parking brake. Udah ada auto hold-nya pastinya, jadi ya memanjakan pengemudinya bosku. Sekalipun spek tambang, tapi ya ini bikin manja dan bikin nyaman yang bawa mobilnya pastinya. Nah, transmisinya untuk 4x4-nya dia just pakai knob putar. Ini di posisi 2H ya. Lalu kemudian ada 4H, lalu kemudian ada 4L. Ya ini yang saya kurang tahu nih apa fungsinya. Yang lebih tahu silahkan tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah. Dan kalau kita lihat di sini, ada tombol dummy lagi bosku. Yang ya kayak gitulah. Nah, sini kalau kita lihat untuk bagian lutut luar kita itu akan dimanjakan dengan bahan kulit yang empuk di situ, jadi nggak membuat kaki kita jadi sakit kalau misalkan terpantul atau bergesekan dengan bagian itu. Nah ini adalah bagian dalamnya. Untuk panel dashboardnya sih lumayan lah ya. Setirnya ini polos sekali bosku, nggak ada cruise control, nggak ada audio switch, bahkan audio steering switchnya bahkan nggak ada. Ya setirnya maybe the telescopic dan tilt ya. Lalu kemudian panelnya itu panel hard plastik semua. Di sini soft untuk bagian dudukan tangan, tapi sandarannya hard. Joknya sih fabric, termasuk di bagian konsol tengahnya nih kalau kita lihat fabric ya. Di sini ada leveling lampu. Di atas ini tinggal dipencet dia jadi cup holder. Di bagian bawah sini ada tempat penyimpanan lagi. Ya kayak gitu sih, polos. Ya varian basic. Kita nggak bisa berharap lebih banyak dari itu. Sama seperti ini. Ya nggak ada audio steering switch di bagian sebelah kiri. Apalagi cruise control. Karena ini padahal ini matic ya, sorry. Nggak ada cruise controlnya. Wah, kurang gimana kalau yang masuk itu versi yang paling flagshipnya ya. Harusnya sih lebih kece dari ini. Blower AC-nya ada 2. Pengaturan AC-nya untuk adjust-nya masih analog, putar-putar kayak gitu. Head unit udah touchscreen. Di bagian atas ini tombol hazard. Ya bahkan untuk sirkulasi udara di bagian AC-nya ini masih knob manual nih. Tek-tok gitu. Kalau misalkan digeser ke kanan, udara di dalam, digeser ke kiri udara di luar, kayak gitu. Tek-tok kayak kasar, kurang modern. Nah ini joknya. Ini joknya bahannya fabric ya, dan fabricnya pun polos sekali bosku. Dikasih motif yang kayak biar kelihatan keren gitu. Ini polos bosku. Ya kayak gitulah, spek tambang bos. Spek tambang, tapi ya untuk tambang sih harusnya ini di coverin lagi. Karena kenapa ya, kalau kena
kotoran susah bersihkannya bosku, meresap semua tuh tanah-tanah di bagian joknya kalau nggak dibungkus lagi. Nah kayak gini, ini joknya sih kalau kita lihat bagian-bagian joknya ini kelihatan nyaman juga untuk duduk di sini kelihatannya, semi bucket gitulah. Nah ini head unitsnya kalau kita lihat ada Apple CarPlay, Android Auto, ada radio, Bluetooth dan nilai USB. Ini cukup oke lah, cuman housing atau frame daripada si head unit ini sangat besar. Kenapa nggak dibuat besar juga ininya ya, LCD-nya biar maksimal gitu kan. Nah ini AC-nya masih knob putar ya, masih ya. Tapi yang kayak gini yang selalu saya bilang itu lebih fungsional ketimbang yang digital-digital, apalagi yang pencet-pencet, apalagi yang touchscreen. Itu untuk mengoperasikannya kita mesti melihat ke layarnya dan itu mengurangi pandangan kita ke jalan. Nah ini tempat akomodasi untuk bagasinya cukup luas sebenarnya, apalagi kalau kita lihat ini rata lantai untuk jok paling belakang, rata lantai sampai ke bagian depan, apalagi kalau untuk bagian depannya ini didudukkan dan sandarannya ditidurkan, harusnya rata lantai dari belakang sampai ke paling depan itu mirip-mirip dengan Pajero Sport. Dan kalau kita lihat di sini ada banyak hook bosku, ini hook, ada belakang lagi hook dan kompartemen di sini untuk naruh barang. Cukup besar sih tempat penyimpanannya. Nah ini adalah spesifikasinya. Kalau kita lihat spesifikasinya, untuk panjangnya 4,8, hampir 5 meter bosku. Overall lebarnya itu 1,87, hampir sama dengan tingginya 1,815. Jarak antar sumbu roda atau wheelbase-nya 2,8, hampir 3 meter. Ground clearance bosku 230, beda 10 mm dengan expander. Beda 10 mm dengan expander karena ya, padahal ini kalau kita lihat nggak ada itunya, nggak ada footstep-nya. Lalu kemudian beratnya 2 ton ya. Kemudian berat dengan penumpangnya disarankan menambah sekitar 795 kg ya. Lalu kemudian 7 seater, turning radiusnya hampir 6 meter. Ya, kayak gitulah. Lalu kemudian engine-nya 4 silinder 1900 cc ya, dibulatkan. Nah, ini powernya atau tenaganya 150 PS, torsinya 350 Nm kurang lebih. Untuk bahan bakarnya diesel. Fuel sistemnya common rail, turbo diesel. Fuel tanknya lumayan, 80 liter bosku. 80 liter mesin 1900 cc tuh, harusnya lama diminumnya itu. Penggeraknya 4x4, transmisinya otomatis. Gear rasionya cukup bagus ya, 6 percepatan tuh. Keren juga tuh 6 percepatan dengan transmisi otomatis. Ya harusnya sih lebih smooth. Nah, ini kalau kita lihat spek yang lainnya, brake sistemnya frontnya dengan belakang udah pakai disc brake, electric parking brake-nya udah ada, auto hold udah ada. Frontnya untuk suspensi depannya kayak gitulah, coil spring with gas shock absorber, pakai shock breaker gas. 5 link untuk bagian belakang dengan stabilizer dan sama. Bannya 255/65 ring 17. Cukup besar bannya. Spare tire full size, jadi ya ban serepnya full size. Headlampnya dia pakai LED, lalu kemudian DRL-nya pakai LED juga, rear lampnya LED juga, front wiper variabel intermittent, rear wiper ada, rear defogger ada, airbag cuma dual bosku. Versi basic, versi tambang. Jangan balap-balap di tambang ya, nabrak batu cuma 2 airbagnya. Follow me home-nya ada, lumayan juga nih follow me home. Kalau di hutan di area tambang gelap-gelapan enak juga ngantar kita masuk ke rumah ini. ABS EBD dengan BA, brake assist sudah ada. Electronic Stability Control ESC ada, Traction Control ada, HSA ada, HDC ada, komplit ya. ESS Emergency Stop Signal ada, parking sensor dengan rear kamera ada, immobilizer ada. Camber set material ya, fabric, audionya 7 inch, tilt dan teleskopik ada juga multi information display ya, basic ya, tipe basic. Power mirror adjuster ada, power window yes, central lock door yes, tow hook untuk front dan rearnya ada, cakep ya. Dan warna yang disiapkan adalah warna putih dengan warna hitam. Nah itu sih yang bisa kita update kali ini tentang si MUX yang mukanya nggak sesangar dulu lagi.
Semoga ini menjadi informasi yang bermanfaat dan kita akan ketemu pada review otomotif menarik berikutnya. Makasih sekali lagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.